warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan asatidah, para hujjaj, para sepuh bini sepuh, pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jami' Al-Barakah Kampung Baru, beserta para bapak, para ibu, saudara-saudari jamaah sekalian yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridho Allah Ta'ala. Teriring doa, semoga para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir dan batin. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan segala karunia nikmatnya kepada kita. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, juga tidak lupa pula tentunya adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tertuju tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman yang membawa umatnya minadh dhulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian yang sedang diajar taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mengawali pengajian pada kesempatan pagi ini, Sabtu 2 Sya'ban 1446 Hijriyah, bertepatan dengan 1 Februari 2025 Miladiyah. Kita awali pertemuan ini dengan membacakan suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah ini, yang sakit di antara jamaah, yang sakit di antara kerabat, saudara, keluarga, anak, istri jamaah, semoga diberikan kesembuhan dengan segera. Dan hasil daripada pengajian ini pula semoga hasil ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti wa liman dakhala fi baitihil kiram. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Semoga dengan dimulai pengajian bertepatan dengan turunnya hujan menjadi asbab turunnya rahmat dan dikabulnya segala doa-doa kita semua. Mari kita sambung dulu dengan membaca Sayyidul Istighfar. Semoga Allah Ta'ala ampuni segala dosa-dosa kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, kita akan melanjutkan pengajian kitab Riyadhus Shalihin, lanjutan masih bab ke-23, yakni babun fil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Bab tentang memerintahkan orang untuk melakukan yang ma'ruf atau kebajikan, wan nahyi 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Pagi ini kita masuk ke dalam hadis nomor 13 atau dalam urutan keseluruhan kitab Riyadhus Shalihin ini urutannya urutan ke-196. Totalnya ada 14 hadis. Ini 13 ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Mas'udin, diriwayatkan dari seorang sahabat yang dikenal dengan Ibnu Mas'ud. Masih ingat Ibnu Mas'ud berarti sebenarnya namanya itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Disebut Ibnu Mas'ud, anak laki-lakinya Pak Mas'ud, karena nama beliau ini populer dengan sebutan Ibnu Mas'ud sebab nama beliau ini banyak. Maksudnya yang sama dengan beliau ini banyak, yakni Abdullah bin Mas'ud, dan beliau termasuk di antara sahabat Nabi yang masuk Islam di usia remaja. Dan beliau juga memiliki keutamaan seorang yang faqih, memiliki
kedalaman ilmu agama, dan beliau juga ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran. Baik, an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Qala, ini Abdullah bin Mas'ud berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna awwala ma dakhalan naqsu ala bani Israil, inna sesungguhnya, awwala yang kali pertama, ma dakhalan naqsu ala bani Israil, secara bahasa awwala artinya yang kali pertama, dakhala masuk, an-naqsu kekurangan. Maksudnya Nabi ingin berkisah, sesungguhnya an-naqsu, kekurangan yang kali pertama terjadi ala Bani Israel, kepada Bani Israel. Secara bahasa Bani anak cucu, Israel nama lain dari Nabi Yakub. Nabi Yakub punya 12 anak laki-laki, di antaranya adalah Nabi Yakub. Juga ada bun atau bin atau bun ya itu bahasa Arab sebenarnya Pak. Ibn Yamin. Ibn artinya anak laki-laki. Yamin yang penuh kebaikan atau memiliki keberuntungan. Karena yamin itu kanan atau kiri? Kanan. Itu. Jadi baru tahu ya. Ibn Yamin. Nabi Yakub itu punya istri 4. Ya. Siapa itu? Nabi Yusuf itu dari ibu Rahil. Dan Ibn Yamin tuh ya. Panjang lah kalau dikisahkan, ada di YouTube saya ceritakan panjang itu tentang tafsir surah Yusuf. Jadi Nabi Yakub itu punya anak laki-laki 12. 12 inilah yang disebut dengan Bani Israel, yang kemudian 12 ini punya anak dan cucu, beranak pinak, dan diantaranya abangnya Nabi Yusuf atau anaknya Nabi Yakub ada Yahuda, ke bawahnya disebut Yahudi, ke bawahnya ada yang melenceng. Kemudian yang mengikuti dan menjadi kaumnya Nabi Musa disebut Bani Israel. Jadi setelah menjadi sebuah suku, menjadi sebuah kebangsaan, beranak pinak banyak, disebutlah Bani Israel. Di surah apa itu Al-Baqarah ada ayat begini, ayat 60 kalau nggak salah. Apa itu? Wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asaqal hajar fanfajarat minhu 12 aina. Wa id, dan ingatlah, istasqa, ketika meminta air, nggak harus hujan ya, meminta air, ayat 60 kalau nggak salah ya, benar ayat 60. Wa id istasqa Musa, wa id, dan ingatlah, istasqa, meminta air, siapa? Musa, Nabi Musa kepada Allah, liqaumihi, untuk kaumnya. Fakulna, maka kami, kata Allah berfirman, idrib, pukullah, bi'asoka, dengan tongkatmu, al-hajarah, terhadap satu batu, dipukul atas izin Allah, fangfajarat, maka memancarlah, minhu, dari itu wasilahnya batu, wasilah itu maya syariat, apa? Ithnata asyrata aina. Berapa ithnata? Ithnat 2 asyara 10, 2
13. Yang mana 12 ini untuk 12 daripada Bani Israil. 12 apa itu? Kabilah daripada Bani Israil karena sudah beranak pinak. Nah, kita kembali. Kata baginda Nabi, inna sesungguhnya awala yang kali pertama ma sesuatu dakhala secara bahasa masuk. Yang kali pertama terjadi apa an-naqsu berupa kekurangan. Secara bahasa an-naqsu kekurangan. Kekurangan apa? Ya, kekurangan moral. Kekurangan etika atau akhlak. Ala Bani Israil, kepada Bani Israil. Bapak tahu itu kenapa disebut surah Al-Baqarah? Surah Al-Baqarah itu karena di situ ada ayat 67. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridu wa la bikrun awanun baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Disebut Al-Baqarah. Kalau kata Pak Quraisy, pakai tak marbutoh itu tidak selalu sapi betina, tidak mesti mu'annas, tidak selalu perempuan. Contohnya khalifah, pemimpin, apakah itu adalah perempuan? Al-alim, al-allamah, orang yang memiliki kedalaman ilmu, orang alim, itu tidak perempuan. Maka kata Pak Quraisy Shihab itu Al-Baqarah bukan sapi betina, tapi sapi yang memiliki kualitas tinggi. Di ayat 67 ini kengeyelan Bani Israil nih. Satu waktu ada di antara Bani Israil yang meninggal dunia, tidak diketahui apa musababnya dan siapa pembunuhnya. Datanglah ini sekelompok Bani Israil kepada Nabi Musa, nanya bagaimana caranya agar kami mengetahui siapa pembunuh orang tersebut. Singkat cerita, kalau singkat berarti panjang, aslinya panjang sebenarnya. Akhirnya Nabi Musa bertanya kepada Allah dan turun. Apa kata Nabi Musa? Wa idh qala, dan ingatlah qala ketika berkata Musa, Nabi Musa liqaumi, kepada kaumnya, innallaha, sesungguhnya Allah ya'murukum, telah memerintahkan kalian. Kalau telah fil madi, Allah Ta'ala memerintahkan kamu sekalian ang tadhbahu baqarah, untuk menyembelih sapi. Qalu atattakhiduna huzwa, kata mereka sekumpulan Bani Israil, atattakhiduna huzwa, hamzah istifham, apakah engkau hai Musa mau membercandakan kami heureuy lain piraku dititah mencit sapi, kira-kira gitu. Qala a'udzu billahi an akuna jahilin. Nabi Musa berkata begini, benerin mangeyel ya, aku berlindung dari menjadi orang-orang yang jahil, karena mereka ini disebut jahil. Nyambung dengan hadis ini, inna awwala ma dakhalan naqsu ala Bani Israil, kali pertama kekurangan jelema nu bodoh ini disebut kurang akal. Nah, ini ngeyelnya Bani Israil ya. Kita lanjutin dulu biar nyambung. Qalud olana rabbaka yubayyin lana. Singkat cerita, udah dikasih tahu nih. Situ kan nanya, nih jawabannya. Malah ngomong huri lain, masa disuruh menyembelih sapi. Mungkin butuh mereka terhadap solusi. Di lain kesempatan, lain waktu, selang beberapa waktu datang lagi. Qalu, mereka berkata, ud'u lana, berdoalah untuk kami. Mahi,
apa itu Baqarah. Ya. Karakteristiknya, gambarannya seperti apa? Qala. Ini singkatnya, panjangnya Nabi Musa bermunajat kepada Allah. Dapat jawaban. Apa kata Nabi Musa? Innahu yaqulu, innahu sesungguhnya dia, yakni Allah, yaqulu berfirman, innaha sesungguhnya itu Baqarah adalah la faridu wala bikr, tidak tua tidak muda. Bikr tu gadis, perawan, termasuk bukrotan, pagi masih awal. Gadis itu kan masih awal usianya. Tidak tua tidak muda, sedang awanum baina dzalik, tengah-tengah antara tua dan muda. Mengkel lah mencara gedang namanya. Fa'alu ma tu'marun, peko aranjeun kabeh, maka kerjakanlah oleh kamu ma apa tu'marun yang diperintahkan. Wah, nggak dikerjain, Pak. Pan ngeyel. Satu, udah dikasih tahu sapi. Dua, datang lagi nanya umurnya bagaimana, gambarannya bagaimana. Nggak langsung dikerjain, pan ngeyel. Datang lagi, qalu, mereka berkata, ud'u lana rabbaka, coba doalah kepada ud'u lana, berdoalah untuk kami, rabbaka kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu. Malaunuha, sekarang apa warnanya? Padahal tadi pencit sapi nu tekolot orang, pan jadi ribet lagi nanya apa warnanya. Panjang singkat cerita dijawab. Qala, Allah berfirman, qala Musa berkata, innahu yaqul, sesungguhnya Allah berfirman, innaha baqaratun safra kuning, ya, kuning kemas-emasan, faqi'ul launuha tasurrun nadhirin, yang mana orang akan senang melihatnya. Pan nambah hese deui coba. Sapi warna kuningnya kemas-emasan, aya di mana coba diurang? Pan hese. Qalun olana rabbaka, enggak langsung dikerjain. Wah, masa iya. Nah gitu tan ngeyel teh. Qalun ulana rabbaka yubayyilana ma, datang deui pan. Nanya lagi, wah innal baqarah tasyabaha alaina, sesungguhnya sapi itu masih remeng-remeng buat kami, ya, masih remeng-remeng. Wa inna insyaallah mutadun, ya, sesungguhnya kami jika Allah memberi termasuk orang petunjuk, maksudnya mudah-mudahan diberi petunjuk gitu. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dzalul itu hina. Dijelasin lagi oleh Nabi Musa karena mereka nanya rinci, diberi nyaho, dan itu pun dari Allah. Itu sapi la dzalul, tidak ada cacat, ya, tuthirul ard, yang mana bekas membacak bumi atau sawah. Ayo, pan repot. Musallamatul la syiyata fiha, salamat maksudnya sehat, nggak boleh ada cacat. Qalu, kata itu Bani Israil, al-ana, sekarang mah jita bil haq, datang kepada jita bil haq fadabahu makarib, akhirnya dikerjakan. Ngeyel Pak, ngeliin gitu. Maka di Al-Fatihah disebut apa? Al-maghdub, ya, Al-maghdub, anu dibendu, yang dimurkai, yang dibenci, bukan saja oleh Allah tapi oleh siapapun. Cing bapak lamun manggihan jelema model Bani Israil, kumaha kira-kira kesel tuh. Nah gitu, al-maghdub, ya, di Al-Quran di Al-Fatihah al-maghdub. Nah yang kita bahas ini, kata Nabi, inna awwala ma dakhala naqsu ala Bani Israil, sesungguhnya an-naqsu, kekurangan, geus kagambar kan kumaha ngeyel-ngeleyeuna, maka Nabi menggunakan diksi pilihan kata an-naqsu, kekurangan. Cing enak kira-kira kurang naon Bani Israil? Ya, kurang etika, kurang adab, kurang akal. Nah, disebut segala-galanya kurang kan pantas.
Yang kemudian juga kita lihat hari ini bagaimana di Palestina. Nanti kan ketemu juga ada sebuah negeri, sebuah daerah namanya Aila. Nah, sesungguhnya yang kali pertama, kekurangan yang kali pertama terjadi pada Bani Israel adalah annahu, bahwasanya kana rajulu, ada seorang. Di sini rajul memang secara bahasa artinya laki, tapi kita artikan seseorang. Yang mana seseorang tersebut yalqar rajula, yalqa fi'il, ar-rajula maf'ul. Ada seseorang, katakanlah si A, bertemu seorang lain si B. Fa yaqulu, lantas si A ini, si rajul yang A ini berkata kepada si B, ya hadza ittaqillah, dulur, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Berarti amar ma'ruf. Wada' ma tasna, dan tinggalkanlah apa yang kamu kerjakan. Berarti yang dikerjakannya itu kemungkaran. Berarti amar ma'ruf nahi mungkar. Fa innahu la yahillu dzalika, karena sesungguhnya yang kamu kerjakan itu la yahillu, tidak halal, tidak boleh. Dalam syariat nggak boleh. Thumma yalqahu minal ghadi, thumma kemudian yalqahu, ini si A, yalqahu menemui si B lagi. Liqo itu kan pertemuan. Ada ilal liqo ma'as salamah, sampai jumpa semoga beserta keselamatan. Itu ilal liqo. Ala halihi wa huwa ala hali, thumma yalqahu, kemudian si A bertemu lagi dengan itu si rajul yang B tadi. Minal ghadi, apa god bahasa Arab, bukan gad bahasa Inggris. God apa? God B. Besoknya ketemu lagi. Wa huwa ala halihi, dan ia si B ini hal apa hal? Masih dalam keadaannya, keadaan yang kemarin mungkin masih melakukan kemungkaran, min mukhamar dan sejenisnya, kira-kira itu. Fala yamna'uhu, sedangkan ya, orang tadi itu kan si B masih tetap melakukan kemungkaran, masih melakukan dosa. Fala yamna'uhu, maka si A tidak mencegah si B. Mun kamari menyegah. Kalau kemarin sehari sebelumnya si A ini menasehati, mencegah, kalau hari berikutnya si A ini la yamna'uhu, tidak mencegah. Mana'a itu kan mencegah. Di surah Al-Ma'un kadang-kadang Al-Ma'un itu orang-orang yang mencegah, menahan, tidak mau memberi. Ini biar ngerti Bapak pendekatan bahasa. Fala yamna'u dzalika, maka si A tidak mencegah si B untuk tidak melakukan itu. Ayyakuna akilahu wa syaribahu wa qaidahu, malah ia si A ini menemaninya. Akilahu menjadi teman makannya, wa syaribahu malah menjadi teman minumnya, wa qaidahu dan teman duduk. Artinya apa? Si A enggak lagi melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, malah ikut menemani, malah ridho. Ini ada catatannya, ridho terhadap kelakuan perilaku si B, tidak lagi melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Beda halnya kalau Bapak sedang mendekati pelaku kemaksiatan, di situ bukan dalam rangka ridho terhadap perilaku kemungkaran orang lain, tapi dalam rangka mencegah, mengajak kepada kebaikan, itu tidak masalah. Tapi kalau seperti hadis ini, esoknya masih melihat kemungkaran, tapi sayangnya si A ini tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, malah ridho, jadi teman makan minum, jadi teman duduknya.
Nah, ini awal mulanya. Awal mula tanda petik kata Nabi kekurangan orang-orang Bani Israel, kengeyelannya. Falamma fa'alu dzalika daraballahu ala quluba ba'dihim. Falamma maka ketika fa'alu itu mereka, siapa mereka di sini? Bani Israel yang dua orang ini ya, tetap mengerjakan kemungkaran, tidak melakukan amar ma'ruf dan malah melakukan kemungkaran dan ridho terhadap kemungkaran. Daraballahu quluba ba'dihim bi ba'din. Secara bahasa doroba artinya memukul, tapi bukan memukul di sini. Allah menutup. Doroba bimakna khotama. Allah menutup hati. Menutup hati siapa? Quluba ba'dihim. Hati sebagian mereka bi ba'din dengan sebagian yang lain. Artinya hatinya ini menjadi keras, sulit menerima nasihat. Hatinya ini jadi gelap sehingga gemar melakukan kemaksiatan dan selalu membangkang. Termasuk tadi gambarannya dalam surah Al-Baqarah ayat 67, 68, 69 tadi. Dan inilah mulanya. Dari sini juga kita bisa tergambar bahwa mulanya orang menjadi ahli maksiat ketika ia menganggap remeh terhadap dosa atau menganggap remeh terhadap kemungkaran yang ada. Kajian tuh biarin deh, anak tetangga ini, biarin deh orang lain ini. Kita lupa kita juga harus membentengi diri kita ya. Karena usroh madrasah bi'ah ini penting. Usroh keluarga, madrasah tempat dia belajar sekolah atau pondok, bi'ah lingkungan. Jangan lupa, pastikan anak kita didik dulu di dalam. Pastikan kita pilihkan tempat atau lembaga pendidikan yang terbaik. Jangan sampai salah. Pastikan nanti dia juga punya lingkungan yang terbaik. Baru setelah itu dia akan mendapatkan kebaikan. Karena hancurnya seseorang itu salah lingkungan, salah guru, salah teman, dan salah tempat pendidikan, termasuk salah guru, salah memilih guru, salah ngaji. Maka dari itu para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, inilah kenapa kita mendengar, melihat, membaca kengeyelan orang-orang Bani Israel. Karena mulanya begitu, menyepelekan kemungkaran. Akhirnya timbul rasa benci, akhirnya saling cuek. Bahasa sekarang istilahnya budaya permisif terhadap kemungkaran, menganggap biasa, geus biasa ieu, geus biasa ieu, tekunan naon tuh, menganggap biasa terhadap kemungkaran. Ya kita harus melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar sesuai kemampuan, kapasitas dan cara yang umum berlaku. Maksud caranya make etika, teu gampang mamatahan batur teh. Kalau perlu jangan kesan seperti mamatahan ini tong juga nyeramahan ya. Carilah cara yang menarik, yang baik, kecuali kepada anak-anak kita. Nah, kemudian thumma qala, kemudian baginda Nabi membacakan atau menyampaikan firman Allah Ta'ala surah Al-Ma'idah ayat 78 juga 81. Bismillahirrahmanirrahim.
lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Shadaqallahul azim wal makna Allahu a'lam bimuradi. Lu'ina ini pasif, telah dilaknat atau kalau dalam tafsirnya telah disumpah serapah. Ya namanya laknat kan sumpah serapah. Saya laknat kamu jadinya. Ya. Tapi kita tidak boleh melaknat ya. Ini orang-orang kafir. Lu'ina telah dilaknat, telah dikutuk. Siapa? Maf'ulnya, objek yang dikutuk. Alladzina kafaru, orang-orang yang ingkar. Namanya kafaro, secara bahasa kafaro itu tutup, tertutup. Orang yang tertutup hatinya dari iman, nah itu kafir, orangnya kafir. Penutup buku bahasa Inggrisnya naon? Cover eta. Jadi itu kesamaan itu kafaro. Ya. Telah dikutuk orang-orang yang ingkar, yang menolak, tidak beriman. Mim bani Israil, dari kalangan bani Israil. Ala lisani Dawud, atas lisan Nabi Daud. Maksudnya melalui lisan Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Ya, kalau apa namanya Nabi Daud itu putra Nabi siapa? Siapa? Nabi Daud itu Nabi Sulaiman. Itu terbalik ya, ayahnya Sulaiman. Nah, Daud ini ke atasnya kalau dari Bani Israel apa namanya Nabi Daud itu binnya ya. Nabi Daud itu Daud bin Yisha bin Waibid. Ke atasnya itu kalau dari Bani Israel, maaf, dari anaknya Nabi Yakub itu nyambungnya ke Yahuda ya. Nabi Daud ya. Nyambung ke atasnya itu Daud bin Yisha bin Obed bin Bos bin Salma atau Salm bin Hasan bin Aminadab bin Ram bin Hezron bin Peres bin Yehuda atau bin Yahuda bin Yakub. Di YouTube itu saya persilakan Bapak, ada film Nabi Yusuf ya, Nabi Yusuf itu bagus sekali ya. Saya telah lihat dan saya telah sesuaikan dengan kitab-kitab sejarah, secara keseluruhan bagus, artinya bisa membuat kita tergambar karena macam-macam manusia itu masing-masing beda-beda, ada yang senang baca, ada yang senang dengar, ada yang senang nonton. Itu bagus itu. Nabi Yusuf itu kalau di Mesir dulu disebut Yuzarsif. Kenapa Nabi Yusuf dimasukkan ke sumur, itu ada itu banyak. Nah kembali, jadi Nabi Daud ke atasnya itu saya lupa 5 atau 6 ya, ke atas itu bin-binnya itu rundayan cek Sunda nama. Itu dari Yakub adalah melalui jalur Yehuda atau Yehuda atau Yahuda. Kemudian ke bawahnya disebut Yahudi. Siapa yang salah? Nah, nanti ada yang menyimpang-nyimpangkan. Ya, kalau para nabi tidak menyimpang, tapi umat atau oknum umatnya yang membuat menyimpang. Seperti Nabi Musa itu kan sekitar berapa itu? 40 hari beliau melakukan penyendirian di Tur Sinai untuk mendapatkan apa? Kitab Nabi Musa, kitab naon? Taurat. Kitab Taurat ya kan? Ditinggalkan umatnya, dititipkan kepada Nabi siapa? Saudaranya itu Harun.
Nabi Harun orangnya apa ya? Kalau Nabi Musa kan tegas. Kalau Nabi Harun soft orangnya, lembut ya. Jadi nyaram oge tepati didenge gitu. Lalu ada siapa itu yang membuat sesat Bani Israel sehingga menyembah patung anak sapi lembu. Itu kan ada saja yang menyesatkan. Nah, kembali selanjutnya ini Nabi Daud melaknat Bani Israel. Tadi Daud ini ayahnya Nabi Sulaiman. Wa Isa bin Maryam, dan melaknat juga siapa? Nabi Isa. Jadi Nabi Daud, Nabi Isa mendoakan dengan doa buruk, mengutuk, melaknat siapa? Itu Bani Israel. Bahkan dalam tafsir Jalalain surah Al-Maidah 78 sampai mereka berubah wujud menjadi biasa tuh monyet ya, kera monyet ya. Makanya di sebelum ayat 68 tadi, yakni di ayat 65 ada ayat begini. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Walaqad, dan sungguh alimtum alladzina tadaw minkum fis sabti. Surah apa Pak? Surah Al-Baqarah ayat 65. Jadi biar nanti nyambung. Walaqad, dan sungguh alimtum, kamu telah mengetahui. Bayangkan Pak, Nabi Muhammad itu kan berhadapan di Madinah itu dengan orang-orang yang mengaku ahlul kitab. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu turunnya pasti punya kesesuaian dengan apa yang terjadi saat itu. Nabi Musa berhadapan dengan Bani Israel. Yang mengaku Bani Israel, yang mengaku ahlul kitab mengikuti Taurat atau Injil, yang mengaku Yahudi mengaku mengikuti Nabi Musa. Nih, sungguh kamu telah mengetahui alladzina tadaw, orang-orang yang melampaui batas, melakukan pelanggaran ya. Minkum, di antara kalian dulu kakek moyang kamu itu, fisabti, di hari Sabtu ya. Dimana dulu itu kan Bani Israelnya ngeyel nada ya, disuruh beribadah di satu hari Kamis, minta geser Jumat, minta geser ya. Di bere poe anu, di poe Kamis malah mancing ya. Kemudian Jumat yaudah geser, minta kepada Nabi Musa supaya digeser. Jadi ngeyelnya itu minta, cek orang kan ibadahnya orang kan poe Jumat ya. Nah, mereka meminta, tadinya dikasih hari Kamis, hari Jumat geser. Sabtu akhirnya mah Sabtu, nah ngeyelna ya henteu mancing, tapi cek urang mah meureunnya nyieun keramba. Heuh teu mancingan eta laukna dicokotanna poe Sabtu, akhirna teu ibadah, pengeyel. Nah, fisabti fakulna, maka kami, kata Allah berfirman, lahum, kepada mereka, kunu, jadilah kamu sekalian kirodatan khosiin, kirdun, naon kirdun, kera, khosiin, yang hina, jadi hina akhirnya ya. Pertanyaannya, apakah itu keraknya? Ada yang nanya, apakah keraknya itu sampai sekarang masih ada? Jawabannya, cuma bertahan 3 hari ya. Ada riwayat yang menyebutkan cuma 3 hari, nggak lama. Maka keliru kalau ada yang mengatakan dulu itu kita keturun dari monyet, meureun ngadenge eta meureun. Padahal itu adalah sekumpulan Bani Israel yang dikutuk ya. Itu pun ada di kota mana ya, tadi malam saya moto kitab, itu pun ada di satu daerahnya itu apa nama itu, daerahnya itu namanya
Al-Ailah. Ailah adanya di pesisir Teluk Aqobah. Dulunya makmur tapi ngeyel. Inilah yang ingin diceritakan oleh Nabi Musa. Ini jadi nyambung ke ayat, tapi kan intinya sama. Jadi Nabi Muhammad SAW ini menceritakan tong nepi ka kitu ngeyel jika Bani Israel marentahkeun tapi teu dipidamel. Kamari marentah ke amar ma'ruf nahi mungkar tapi isukanna malah bersepakat ridho terhadap kemungkaran. Jangan begitu, gitu. Maksud hadis ini tuh begitu. Sampai-sampai itu Bani Israel itu dulu dilaknat. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Itu semua mereka dilaknat sampai jadi apa? Kera, jadi monyet. Bima asaw wa kanu ya'tadun. Ya, sebab apa yang mereka sebab apa asaw itu kan maksiat, durhaka, wa kanu ya'tadun, dan adalah mereka itu ya'tadun itu apa ya, melampaui batas, ada ya ya'tadun, itulah mereka, ngeyelnya mereka itu. Kemudian kanu la yatanahauna. Nah, ini surah Maidah 81-nya. Adalah mereka Bani Israel, kunaon sih dikutuk, dilaknat. La yatanahawna. Nahi itu kan mencegah. Mereka tidak mencegah. Mereka ya tidak melakukan nahi mungkar, tidak melarang tindakan apa? An munkarin, kemungkaran. Fa'alu, mereka malah mengerjakan kemungkaran. Labi sama kanu yaf'alun. Malah mereka melakukan itu, sungguh amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu, tetap mengerjakan kemungkaran. Tara katsiran minhum yatawallawna alladzina kafaru labisa ma qaddamat lahum anfusuhum ila qauli fasikun. Sesungguhnya amat buruklah kamu melihat kebanyakan dari mereka tolong menolong dengan orang-orang kafir musyrik. Orang-orang musyrikin dari Bani Israel itu mereka saling tolong menolong tapi dalam kemungkaran. Kamu jangan begitu ya, jadi tong nolongan karena kemungkaran. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka sendiri. Jadi sebenarnya ketika orang melakukan kedurhakaan sama dengan dia telah menjolimi diri sendiri, merugikan diri sendiri. Model kieu deh. Kita dikasih waktu oleh Allah, tapi kita tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya, contoh begadang. Ini contoh aja ya, contoh begadang. Sama dengan kan menjolimi diri sendiri. Besok harusnya bangun pagi lebih awal, dia sudah istirahat mestinya full total, tapi karena tidurnya sebentar, akhirnya dia melakukan aktivitas dengan ngantuk, tidak fit, tidak total dalam melakukan apapun. Sama dengan menyiksa sendiri. Maka sama juga orang yang melakukan dosa, dia itu menyiksa diri sendiri, dia menjolimi, menganiaya diri sendiri. Jadi namun jelma nu ngalakukan dosa, dia sedang menjolimi diri sendiri. Maka doa istighfarnya juga Pak, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi mumpung ani enggak mau rusak dirinya, ya jangan melakukan kejoliman. Ya minimal hindari, kurangi sampai tidak mengerjakan dosa. Gitu. Nah, dikit lagi. Tsumma qala, setelah Nabi menyampaikan firman Allah surah Al-Maidah 81 dan 78 dan 81, tsumma qala, kemudian baginda Nabi bersabda, disampaikan ayatna tuluy dijelaskan, kala entong gitu, kala jangan berbuat begitu, jangan seperti Bani Israel. Tadi udah jelasin panjang tuh.
Jangan begitu Omar. Wallahi, demi Allah. Sampai baginda Nabi demi Allah itu berarti penting. Wallahi, demi Allah. Ya. Kalau dalam riwayat yang lain, fajalasa Rasulullah SAW wa kana muttaqian. Beres baca ayat tadi, Rasul duduk wa kana muttaqian sambil bersandar. Ngejelaskan. Jadi kalau boleh kita bayangkan, kita ilustrasikan, Nabi itu ekspresif dalam menjelaskan. Untuk cicing wae sambil jalan. Kemudian Nabi menghela nafas. Kemudian Nabi mengundang perhatian orang biar mendengarkan, biar kieu gitu. Biar orang itu punya rasa ingin tahu, didengar terus. Nah, faqala, maka kata Nabi, kalau tadi kala, kalau di riwayat lain la, jangan begitu. Kalau hadis yang tadi wallahi, kalau ini walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang mana nafsi jiwaku, jiwa Nabi Muhammad, biyadihi, ada pada genggaman, ada dalam genggaman Allah. Maksudnya demi Allah maksudnya. Hatta ta'tiruhum alal haqqi atron, demi Allah, kata baginda Nabi, demi zat yang jiwaku ada pada genggaman kekuasaannya, laknat itu pasti datang kepada siapa? Kepada Bani Israel. Kitu oge kajelema anu ridho karena kemungkaran. Berarti jangan sampai kita ridho kepada kemungkaran. Minimal kalaulah kita tidak bisa mengubah kemungkaran itu, fabiqalbihi, dengan hati. Artinya apa? Hati kita jangan ridho terhadap kemungkaran. Itu nggak boleh sebenarnya, tapi saya nggak bisa ngasih taunya, nggak berani, saya takut. Minimal hati kita tidak ridho dengan kemungkaran. Kalau perlu tinggalkan, takut kita disangkanya ridho dengan kemungkaran. Sehingga kamu, kata baginda Nabi, akan mengembalikan orang-orang yang berbuat kemungkaran itu kepada kebenaran yang sesungguh-sungguhnya. Inilah kemudian kita harus berusaha menghindari kemungkaran dengan sekuat tenaga. Itu. Jadi dengan kapasitas kemampuan kita berusaha amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan di pertemuan terdahulu ada ancaman ketika kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, mudah-mudahan Allah jadikan negeri kita, Allah jadikan tempat tinggal kita, daerah kita, wilayah kita baldatun thayyibatun rabbun ghafur, juga masyarakatnya gemar amar ma'ruf nahi anil mungkar, sehingga tidak lagi ada kemungkaran. Berawal dari kita, ibda binafsik, mulai dari dirimu, ya di diri kita masing-masing. Minimal kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf dengan cara yang ma'ruf, nahi anil mungkar juga dengan cara yang ma'ruf. Jangan sampai mencegah kemungkaran dengan kemungkaran, atau menyuruh kepada yang ma'ruf tapi dengan cara yang mungkar. Silakan gunakan cara-cara yang positif, cara-cara yang baik sesuai dengan kewenangan, kapasitas, keilmuan dan kemampuan kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mohon izin Rabu malam atau malam Kamis saya melakukan perjalanan umroh, sehingga Sabtu tanggal berapa itu, tanggal Sabtunya ya, Sabtu tanggal 8 mohon izin saya tidak hadir. Insyaallah mudah-mudahan sehat.
15-nya nanti kita lanjut lagi. Itu pun setelah malamnya baru mendarat gitu ya, insyaallah. Yang penting bagi saya kalau sehat, waktunya ada, kita ngaji terus ya. Selalu niatkan thalabul ilmi dalam mencari thalabur ridho, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, khalisan mukhlisan libtigai mardatillah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, ya maulana, ya ma'bud, ya karim, ya Allah, ya mujibas sa'ilin. Amin, amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru walakal mannu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna sigara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ya ghaniyyu ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahimu ya wadud aghnina bihalalika an haramik wa bi fadlika amman siwak wa bi ta'atika am ma'siyatik. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'alil qadri untha wa dzakar. Wasbunallahu ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kealpaan. Yang benar mutlak dari Allah Ta'ala, yang salah tentu dari kekhilafan al-fakir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.